Halo semua, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Movie. By the way, apa kabar para pemburu film? Semoga baik-baik aja ya. Dan Sakahayang juga doakan yang lagi berpuasa, semoga puasa kalian lancar-lancar, tak tergoda video tikotok. Pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah cerita ringan tapi memiliki ketegangan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena tak seperti video sebelumnya yang menampilkan pembunuhan atau monster, film ini memberikan ketegangan dari suasana yang ekstrim dalam setiap adegannya. Film dengan genre adventure thriller ini berjudul Horizon Line 2020 dan dirilis tahun kemarin. Film ini menceritakan tentang perjalanan sepasang kekasih yang akan menuju kondangan. Hah, simple banget kan? Kondangan. Tapi saat melakukan perjalanan tersebut, mereka dihadapkan dengan keadaan yang sangat menegangkan. Bahkan ketegangan itu terjadi di sepanjang cerita. Lalu seperti apa musibah yang akan mereka hadapi? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Movie. Film ini diawali oleh sebuah rekaman video dari sepasang kekasih yang bernama Sarah dan Jackson. Mereka yang berada di sebuah warung kopi, tentunya milik siapa lagi ya, pasti udah tahulah ya. Mereka sangat senang saat melihat kembali rekaman liburan sebelumnya. Tapi rupanya kebersamaan mereka di malam itu adalah kesempatan terakhir, karena besoknya Sarah akan pergi ke London untuk bekerja. Terlihat Jackson merasa sedih dengan rencana kekasihnya itu. Lalu Jackson berniat untuk mengantarnya ke bandara, tapi Sarah yang sangat benci perpisahan tak ingin Jackson berada di sana. Jackson pun berusaha menyadarkan Sarah karena sebenarnya mereka bisa bahagia di Mauritius yang sudah memiliki segalanya itu. Tapi rupanya Sarah terbilang sosok wanita karir yang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Seperti biasa, klasik. Karena Jackson masih ingin ngobrol, ia mengajak pacarnya itu minum sari temulawak sekali lagi. Sarah yang mengerti kesedihan Jackson pun menyetujuinya. Akan tetapi, saat Jackson sedang memesan minuman, Sarah yang tak menginginkan perpisahan akhirnya pergi tanpa pamit. Dan di saat Jackson kembali, Sarah sudah menghilang. Keadaan itu pun jelas membuat Jackson patah hati. Apalagi Sarah meninggalkan uang untuk minuman tersebut. Seakan-akan Jackson gak kuat bayar minuman. Bangke sekali kan? Setahun kemudian, scene berada di London. Terlihat Sarah yang sedang OTW akan menghadiri hajatan kawin temannya yang bernama Pascal di kampung halamannya. Pascal pun meminta Sarah menjadi pendamping di acara kawinannya. Terlihat Sarah begitu senang dengan permintaan sahabatnya itu. Kemudian scene kembali ke Mauritius. Sarah yang kini sudah kembali ke tempat asalnya dulu akan menuju seorang temannya di kampung sebelah. Dalam rencananya, ia akan membeli tuak tradisional untuk acara kawinan. Sesampainya di sana, ia disambut gogog si Maghrib yang jelas membuatnya takut. Tak lama kemudian, si Maghrib pun datang. Kemudian Sarah pun langsung membayar tuak tradisional yang sudah Sarah pesan sebelumnya. Si Maghrib pun mengatakan bahwa tuaknya ini kualitas nomor 1. Bahkan memiliki kandungan seperti bahan bakar roket. Wow, emang iya gitu? Sarah pun terhibur dengan perkataan temannya yang ia anggap banyolan saja. Tak lama mereka pun COD-an. Sarah langsung gas menuju Pascal. Sesampainya di sana, mereka membicarakan pernikahan Pascal yang berada di suatu tempat dan harus ditempuh dengan kapal selama beberapa jam. Ketika mereka sedang ngobrol, Sarah tiba-tiba melihat Jackson sang mantan berada di sana. Lalu, bukannya Sarah kangen atau gimana, tapi Sarah malah berusaha bersembunyi agar Jackson tidak melihatnya. Lalu, Sarah terlihat kepo dengan seorang wanita yang bersama Jackson. Pascal yang juga seorang teman Jackson pun mengatakan bahwa wanita itu hanyalah murid diving Jackson saja, karena Jackson adalah seorang instruktur diving di Ozone Company. Tanda-tanda ingin balikan kah? Kita lanjut. Kemudian scene beralih ke sebuah pesta, di mana pada saat itu Sarah yang sedang memperhatikan Jackson akhirnya memberanikan diri untuk mengobrol. Terlihat keduanya sangat kaku setelah setahun lebih hubungan mereka menggantung. Baru sebentar ngobrol, Jackson akhirnya bergegas pulang. Sarah pun menyangka mantannya itu masih sakit hati dengan sikap Sarah setahun silam. Ya iyalah cecer. Karena merasa bersalah, Sarah terus mendekati Jackson.
Sementara itu, Pascal mengingatkan Sarah supaya besok jangan telat, karena kapal yang akan menuju kawinannya berangkat jam setengah 8 pagi. Dan tanpa terasa, PDKT yang dilakukan Sarah sudah sampai ke rumah Jackson. Mereka pun seolah nostalgia dengan kebersamaan itu. Apalagi saat keduanya minum tuak tradisional, yang katanya memiliki tegangan seperti bahan bakar roket, persis sama perkataan si Maghrib tadi. Kemudian, Sarah membicarakan hubungan mereka sewaktu dulu, yang membuatnya kini merasa ingin dekat dengan Jackson. Tapi Jackson berkata, percuma saja Neng, karena aku tak mau berhubungan dengan orang yang egois seperti Maneh, yang hanya mementingkan pekerjaan saja. Tapi rupanya, mereka tak bisa membohongi diri mereka masing-masing yang sepertinya masih saling lope. Mereka pun akhirnya nostalgia dengan peraduan jigong yang mungkin sudah 1 tahun lebih gak gosok gigi, dan berlanjut ke jenjang peradukan semen alias adu gabrut. Oh gitu ya rupanya. Di keesokan harinya, Sarah yang baru bangun terlihat riweuh karena ia akan telat menuju kapal yang sudah disiapkan Pascal. Sarah pun bergegas pergi tanpa pamit. Sementara Jackson yang melihatnya merasa sakit hati karena kejadian setahun silam terulang kembali. Sing sabar Jang. Sarah yang terus dihubungi Pascal merasa tak mungkin sempat berangkat bersamanya. Kemudian Sarah menghubungi seorang teman pilotnya yang bernama Freddy. Lalu Sarah meminta Freddy untuk mengantarnya ke acara kawinan itu. Dan sungguh kebetulan ternyata Freddy juga akan mengantar temannya ke acara tersebut. Sarah yang tadinya panik akhirnya merasa lega. Singkat waktu, Sarah tiba di tempat Freddy. Mereka yang sudah lama tak bertemu terlihat senang bisa terbang lagi bersama. Freddy pun langsung prepare memasukkan barang-barang ke pesawatnya. Dan tanpa diduga, teman yang dikatakan Freddy tadi adalah Jackson. Terlihat keduanya syok bercampur jaim dengan keadaan itu. Tak lama kemudian mereka pun bergegas untuk berangkat. Ketika berada di dalam pesawat, pasangan rumit ini terlihat kagok parah. Terlebih Jackson yang kesal dengan sikap Sarah tadi pagi. Dan tiba saatnya penerbangan dengan tujuan kondangan pun baru dimulai. Ketika sudah mengudara, Freddy mengajak Sarah untuk bernostalgia mengendalikan pesawat. Tapi karena sudah lupa dengan caranya, Sarah pun tak berani. Kemudian Freddy menyuruh Sarah untuk duduk di depan untuk tutorial singkat darinya. Lalu Freddy menunjukkan altimeter kepada Sarah, di mana menurut Freddy mereka harus berada di ketinggian 20.000 kaki. Karena jika lebih, mereka akan mengalami pusing bahkan pingsan. Kemudian Freddy terlihat ngegibrig seperti sedang sakit. Lalu pria tua itu meminum obat yang sudah biasa ia konsumsi. Saking sudah biasanya, obat itu dimakan Freddy dan bukan diminum. Karena Sarah sudah pegang kemudi, Freddy melanjutkan tutorialnya, di mana ia mengatakan Sarah harus menjaga horizon line tetap stabil dan di posisi datar. Tapi karena Sarah merasa takut, ia malah menghidupkan autopilot. Lalu tiba-tiba Freddy kembali batuk-batuk, tapi kali ini ia terlihat ripuh dengan penyakit jantungnya yang kumat. Sarah pun berusaha memberikannya obat dan meminta Jackson untuk membawakannya air. Akan tetapi, karena Freddy pingsan, pesawat jadi terjun bebas. Tepat pada waktunya, Sarah berhasil membuat pesawat kembali stabil. Kemudian Jackson memeriksa kondisi Freddy yang masih pingsan. Kecemasan mereka pun bertambah ketika mengetahui Freddy sudah tak bernapas. Dan ternyata Freddy sudah tewas oleh penyakit yang sudah lama ia derita. Terlihat mereka pun merasa kehilangan dengan kematian temannya itu. Karena Jackson bukan seorang pilot, ia pun berkata, "Neng Sarah bisa nyetir pesawat?" Jawaban Jackson dijawab tidak oleh Sarah. Meskipun ia pernah belajar milot, itu pun cuma sekali dan dulu banget. Lalu Jackson meyakinkan Sarah untuk bisa menerbangkannya. Meski tak yakin, Sarah pun berusaha melakukannya. Tapi sialnya GPS di pesawat sudah rusak karena guncangan tadi. Keadaan itu tentu membuat mereka akan kesulitan, bahkan bisa saja nyasar ke Antartika. Kemudian mereka berusaha pakai Google Map, tapi rupanya HP Jackson malah mati.
Dan sialnya lagi, HP milik Sarah juga mengalami hal yang sama. Masalah emang gak ada habisnya ya. Mungkin karena mereka belum adus gitu alias mandi junub. Keduanya pun terlihat seorang putus asa karena akan sulit menentukan arah. Lalu saat Jackson melihat radio, mereka langsung menggunakannya. Akan tetapi panggilan yang mereka lakukan tidak ada yang menjawab. Kemudian Jackson menggunakan frekuensi SW, di mana frekuensi tersebut bisa menjangkau daerah lebih jauh dan berharap seseorang akan mendengarkan keadaan darurat dari mereka. Gak percaya? Buka Google. Lautan yang begitu luas membuat mereka bingung untuk terbang ke arah mana. Lalu mereka menghitung waktu keberangkatan dengan lamanya terbang, sehingga mereka tahu penerbangan mereka sudah keluar jalur semestinya. Kemudian mereka akan menuju selatan, dan jika sudah 10 menit pesawat akan diarahkan ke barat. Tapi ternyata dari arah selatan mereka melihat awan badai. Lalu Jackson mengatakan bahwa mereka harus mengelilingi awan tersebut. Keadaan itu pun jelas membuat Sarah takut. Namun tanpa diduga, panggilan yang tadi mereka lakukan berhasil terdengar oleh seseorang. Mereka pun jelas senang mendengarnya. Kemudian Sarah menceritakan semua kejadian yang ia alami dan berharap orang di radio bisa mengarahkan mereka ke tujuannya. Menurut penjelasan orang di radio, mereka akan kehabisan bahan bakar jika terus terbang ke selatan dan harus secepatnya menuju barat agar bisa sampai ke daratan. Mereka pun khawatir dengan rencana tersebut karena mengharuskan mereka menembus badai. Tak lama kemudian, badai di hadapan mereka membuat panggilan terputus. Mereka yang kebingungan akhirnya mengikuti petunjuk orang itu. Saat berada dalam badai, kilatan petir yang banyak jelas membuat mereka takut. Kemudian Jackson menyuruh Sarah duduk di kursi pilot karena Jackson menganggap Sarah mampu melewati kekacauan ini. Karena keadaan yang semakin riuh, Sarah akhirnya menambah ketinggian. Terlihat Jackson cemas dengan cara Sarah tersebut. Oh God! Sarah, what are you doing? I'm going over! Oh, Sarah, don't do this. Sarah, please. Come on! Makin tinggi mereka terbang, akhirnya badai pun berhasil mereka tinggalkan. Akan tetapi, efek ketinggian di luar batas membuat Sarah puyeng. We're getting altitude sickness. We need to fly lower. Hingga pada akhirnya, We should have stayed lower. Getting lower into the ground! untungnya pesawat yang sempat oleng bisa mereka kendalikan lagi. Tapi dari kekacauan tersebut, kompas yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Mereka pun kebingungan arah barat berada di mana. Ayah-ayah weh. Tapi Jackson tak kehabisan akal. Ia menggunakan cara sederhana untuk membuat kompas. Dan caranya berhasil. Setelah barat sudah diketahui, mereka pun gas menuju ke sana. Tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka berhasil melalui badai mengerikan itu. Terlihat mereka begitu senang dengan keberhasilannya. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Kali ini Sarah dan Jackson heran dengan bahan bakar yang tiba-tiba menipis. Jackson pun mengira pasti ada kebocoran gara-gara badai tadi. Lalu ia berniat keluar untuk memeriksanya. Rencana Jackson tersebut jelas membuat Sarah cemas dan melarang Jackson melakukan hal yang menurutnya bodoh. Tapi Jackson kekeh untuk melakukannya. Saat persiapan sudah dilakukan, Jackson memulai aksi berbahayanya itu. Hembusan angin yang begitu besar jelas membuat Jackson kesulitan untuk bergerak ke bagian mesin. Dan ketika penutup mesin terbuka, kebocoran dari bahan bakar pun terlihat. Kemudian ia berusaha menutupnya dengan lakban yang sudah ia bawa. Meskipun sulit, akhirnya Jackson berhasil menutup kebocoran. Di saat itu pula, indikator yang terus bergerak turun akhirnya berhenti. Tapi tiba-tiba, sialnya, Jackson malah kepleset saat akan kembali. Sarah pun bergegas untuk menolongnya. I'll be right there! Okay, We need to cut the rope. Cut the rope. There's a wire. take my hand! Okay. 2, 3! Ah! Oh.
Akhirnya, Jackson berhasil diselamatkan Sarah, meskipun dengan luka patah tulang di tangan Jackson. having flashbacks to last night. What? Which part? Dengan peralatan seadanya, Sarah memberikan pertolongan pertama kepada mantannya itu. Kembali ke kokpit, kondisi bahan bakar yang cuma 5% jelas tak akan cukup untuk menemukan daratan. Terlebih mereka membawa barang-barang yang hanya akan memperlambat laju pesawat. Karena alasan tersebut, Sarah berusaha mengeluarkan semua barang dari dalam pesawat. Ketika semua barang sudah dibuang, Sarah dan Jackson pun saling tatap. Mereka menganggap jasad Freddy juga beban yang harus dikurangi di pesawat. Dengan berat hati, Sarah akhirnya membuang jasad temannya itu. Dan untuk yang terakhir, Sarah akan membuang tuak tradisional yang ia bawa. Tapi dari minuman itu, Jackson teringat bahwa minuman si Maghrib setara dengan bahan bakar roket. Ia pun beranggapan bahwa minuman tersebut memiliki kandungan etanol dan bisa mereka gunakan untuk mengoplos bahan bakar yang tinggal sedikit. Jackson pun berniat untuk melakukan pengisian ke tangki di sayap pesawat. Akan tetapi, Sarah khawatir dengan kondisi Jackson yang tak mungkin melakukannya. Hingga pada akhirnya, Sarah lah yang melakukannya. Meskipun dalam keadaan takut, Sarah berusaha menuju bagian sayap pesawat. Sedikit demi sedikit, Sarah menuju lubang tangki sambil membawa minuman rasa roket itu. Hembusan angin yang begitu besar membuat Sarah kesulitan. Tapi perjuangan Sarah tak sampai di situ, di mana ia berhasil memasukkan beberapa botol ke dalam tangki. Di saat itu pula Jackson melihat sebuah daratan kecil di bawah mereka. Ketika usaha mereka tinggal sedikit lagi, tiba-tiba Shit! That's it, Sarah! We're out of bottles! karena minuman sudah habis, Sarah bergegas kembali ke pesawat. Sarah! Akhirnya Sarah kembali ke pesawat dengan selamat. Terlihat ia begitu syok dengan aksi yang bisa saja membuatnya mati. Kemudian Jackson menceritakan penemuan pulau yang tadi ia lihat. Karena bahan bakar yang tak banyak, Jackson mengajak Sarah melakukan pendaratan di pulau itu. Daripada terus terbang dengan daratan yang belum tentu mereka temukan. Mendengar perkataan Jackson, akhirnya Sarah menyetujui rencana Jackson tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa menit mereka lewati, keberadaan pulau belum juga terlihat. Mereka pun heran dengan keadaan itu. Parahnya lagi, bahan bakar pesawat kini sudah habis. Dan kini mereka cuma melayang dengan mesin yang sudah mati. Saat Jackson dan Sarah kehilangan harapan, mereka pun teringat masa lalu ketika masih pacaran dan saling meminta maaf atas keegoisannya masing-masing. Terlebih Sarah yang selalu mengejar karir hingga ia lupa dengan sosok Jackson yang terus mencintainya. Hingga pada akhirnya kini Sarah tak ingin lagi jauh-jauh dari kekasihnya itu. Apa harus kena musibah dulu baru sadar? Tak lama kemudian, pulau yang mereka cari akhirnya terlihat. Mereka pun senang saat mengetahuinya. Kemudian mereka berusaha mengarahkan pesawat yang hanya melayang itu. It's gonna be okay. Just let us glide in. Karena pesawat tak lagi memiliki tenaga, Sarah kesulitan untuk mengarahkannya. Lalu tiba-tiba ternyata pesawat malah jatuh ke dalam lautan. Ketika air mulai masuk, mereka bergegas keluar pesawat. Tapi saat Sarah berhasil, ia tidak melihat Jackson. Akhirnya Sarah kembali ke bawah untuk memeriksanya. Dan ternyata Jackson berada di sayap pesawat dalam keadaan pingsan. Kemudian Sarah berusaha menyelamatkannya dengan pelampung canggih.
Lalu Sarah membawa Jackson ke daratan dan langsung berikan pertolongan pertama. Hingga pada akhirnya Jackson berhasil terselamatkan. Kedua pasangan ini pun akhirnya selamat dan berada di pulau kecil itu. Setelah beberapa saat mereka tersadar bahwa air pasang kini menjadi masalah selanjutnya. Dan sebenarnya daratan yang mereka temukan hanyalah gundukan pasir dan bukan sebuah pulau. Sarah pun menganggap bahwa hidupnya akan berakhir pada saat itu. Setelah daratan sudah benar-benar menghilang, mereka pun mengambang pasrah. Terlihat Sarah begitu putus asa dengan kenyataan tersebut. Apalagi ketika di bawah mereka terlihat ikan cupang ganas. Namun untung saja tanpa diduga sebuah perahu nelayan melintas. Kebetulan sekali. Betapa senangnya mereka mengetahui hal itu. Para nelayan itu pun memanggil keduanya untuk berenang ke arah perahu. Dan hingga pada akhirnya mereka pun berhasil selamat. Dan ketika berada di perahu, mereka pun berjanji untuk tak akan ada lagi kata perpisahan yang selama ini Sarah benci. Karep sialah. Dan film Horizon Line pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Jika kita membahas soal actionnya memang sudah pasti menegangkan. Apalagi durasi action yang bisa dibilang cukup panjang di dalam pesawat, membuat film ini bisa membawa suasana penonton dalam ketegangan. Cuma yang menarik, drama di film ini menggambarkan seorang wanita yang hanya mengejar cita-cita saja sehingga lupa dengan sosok pria yang selalu ada untuknya. Dan ketika sebuah masalah kembali ia lalui bersama pacarnya, wanita yang bernama Sarah ini pun tersadar. Ah, udah biasa tipe-tipe cewek kayak gitu mah. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut Saka yang cocok diberi nilai 5,5. Karena film bercerita ringan seperti ini sangat mudah untuk dipahami, apalagi dipenuhi aksi-aksi menegangkan sejak pertengahan film sampai akhir. Sehingga film ini benar-benar sukses menyajikan aksi petualangan trailernya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Horizon Line 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.